Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Mustia Mawang. Pada kesempatan kali ini, video yang saya sampaikan tentang tips atau cara sederhana bangun tidur yang sehat dan islami. Ini merupakan cara yang saya ketahui. Langsung saja kita bacakan cara-caranya atau tipsnya. Yang pertama, diusahakan atau minimal bangun tidur sebelum jam 5 pagi atau sebelum azan subuh. Ini dalam kondisi normal, tidak pengecualian. Misal kita ada dalam perjalanan atau suatu kegiatan yang membuat tidur kita agak terlalu malam, atau kita lembur dalam suatu pekerjaan, itu tidak masalah jika kita bangunnya agak sedikit kesiangan. Jadi untuk normalnya diusahakan bangun tidur sebelum jam 5 pagi atau sebelum azan subuh. Ini untuk minimalnya. Yang kedua, next, waktu terbaik untuk bangun tidur ini antara jam 3 sampai jam 4. Kita lanjutkan. Tips yang ketiga, setelah bangun tidur jangan langsung berdiri. Ini merupakan sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dari segi kesehatan, ini menormalkan jantung kita. Karena waktu bangun tidur, jantung kita dalam posisi agak sedikit rileks atau santai. Sehingga apabila kita langsung berdiri, tentunya bisa jantung kita terkejut. Belum dalam posisi normalnya untuk melakukan pemompaan darah atau peredaran darah ke seluruh organ tubuh. Efeknya bisa kita berjalan agak sedikit sempoyongan. Jadi jangan langsung berdiri terlebih dahulu. Next, yang keempat, duduk sebentar sambil mengusap wajah bekas ngantuk kita. Ini merupakan sunnah Nabi juga. Langsung yang kelima, berdoa. Untuk doa bangun tidur yang umum seperti ini. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati dan membangunkan kami dari tidur, dan hanya kepadamu kami dibangkitkan. Dan membaca ayat Al-Quran jika tidak berhadas besar. Yang dibaca biasanya Ali Imran 10 ayat terakhirnya jika kita hafal. Jika tidak hafal, cukup berdoa atau membaca ayat Al-Quran yang pendek-pendek saja seperti itu. Langsung yang keenam, lalu pergi ke kamar mandi. Yang pertama sekali kita basuh tangan. Ini merupakan sunnah Nabi juga. Karena tangan kita pada saat tidur itu posisinya tidak bisa kita bayangkan kemana posisi tangan kita waktu tidur. Akhirnya tidak bisa kita atur. Atau buang hajat jika ada keperluan seperti buang air kecil, buang air besar, langsung saja kita buang karena waktu pagi atau subuh untuk proses, mohon maaf, buang air kecil atau buang air besar itu merupakan normalnya tubuh kita membuang sisa-sisa metabolisme seperti itu jika tidak khilaf. Jadi itu sangat normal jika kita waktu subuh ada proses pembuangan. Next, yang ketujuh, membasuh muka, gosok gigi, dan membasuh kaki. Ini sangat bermanfaat juga bagi organ tubuh kita agar nantinya sistem yang ada pada organ tubuh kita itu berjalan dengan lancar, peredaran darah atau pembuluh darahnya. Next, yang ke-8, berwudu lebih baik
Perhatikan adab-adab dan sunnah berwudunya, seperti memasukkan air ke hidung. Ini sangat bermanfaat juga bagi otak kita untuk memperlancar sistem aliran oksigen ke otak kita. Atau mandi. Banyak sekali manfaat mandi subuh, terutama untuk kesehatan dan kesegaran otak. 9. Minum segelas air putih yang agak hangat, jangan terlalu dingin, dan jangan sama sekali air es. Karena air es ini bisa membuat jantung kita itu kaget. Atau jantung kita itu akan melakukan reaksi yang reaksi negatif akibat air es ini kan dingin sifatnya, sehingga kemungkinan ada terjadinya pembekuan atau pembuluh darah kita itu menjadi mengecil atau tidak lancar seperti itu, hingga menjadi hambatan pada aliran darah kita. 10. Makan sedikit buah yang agak manis seperti kurma, apel, dan pisang. Ini merupakan sesuatu yang sangat baik bagi tubuh kita untuk memberikan sedikit asupan vitamin tapi ingat di sini jangan terlalu banyak, sedikit saja yang agak manis supaya ada zat gulanya. Atau bisa juga jika ada madu, minum segelas madu dengan jeruk atau limon. Biasanya sangat bagus jeruk nipis jika tidak ada gangguan pada lambung seperti itu. 11. Buka jendela di kamar Anda sambil berdiri menghirup udara segar untuk membuka paru-paru. Karena udara waktu subuh itu sangat bersih, oksigennya kemungkinan masih belum banyak tercemar oleh polusi udara. Jadi untuk paru-paru kita ini sangat bagus di waktu subuh itu untuk menghirup udara yang banyak, atau diusahakan dengan napas yang dalam sambil dihembus-hembuskan seperti itu untuk membersihkan paru-paru. 12. Salat tahajud dan berdoa minimal 2 rakaat. Yang penting ada salat tahajudnya. 13. Membaca Al-Quran beberapa ayat, karena waktu subuh ini waktu yang terbaik juga untuk membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. 14. Istighfar santai sambil menunggu azan subuh atau bekerja yang lain sambil menunggu azan subuh. Jadi ini saja tips sederhana yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika penjelasannya agak sedikit ribet atau kurang bisa dipahami atau dimengerti. Karena di sini saya bukan ahli agama dan ahli kesehatan, sambil belajar dari pengalaman dan yang kita ketahui dan kita baca dan kita dengar dari para ahli seperti ustadz dan ahli kesehatan dalam bidang Islam ini. Jadi sekali lagi mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang tepat atau kurang berkenan atau kurang pada tempatnya atau yang salah. Yang kata billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.